Nah, seorang murid itu dia sendiri belum bisa menyembuhkan penyakit hatinya kalau dia banyak bergaul dengan orang. Bisa merusak. Ya, ini bukan larangan bergaul ya, tapi memilih pergaulan. Jadi murid itu tidak dilarang bergaul, tapi murid itu harus memilih pergaulan. Harus, itu syarat mutlak untuk mencapai kedudukan di sisi Allah itu memilah-milah pergaulan, bukan memutuskan hubungan. Karena manusia itu ketika berdekatan dengan manusia yang lain itu pasti akan saling mempengaruhi. Mana yang lebih kuat, itu yang akan mempengaruhi. Nah, kalau seorang murid masih lemah jiwanya, itu celah untuk terpengaruh lebih besar daripada mempengaruhi. Ya. Tapi kalau seorang syekh, dia jiwanya kuat, duduk dengan iblis pun dia tidak akan terpengaruh gitu ya. Makanya dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi, dia mewarnai. Paling tidak dia tidak mungkin berubah menjadi buruk gitu. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Ini yang tadi udah dijelaskan tentang ciri-ciri syekh yang sempurna, yang beragam tadi syarat-syaratnya. Nah, pertanyaan, kalau kita menemukan syekh yang seperti itu, yang sebagaimana tadi dijelaskan, adab kita seperti apa, Habib? Sebagai seorang salik ini. Iya. Berarti ketika kita bertemu, berarti kita sudah benar-benar menguji syekh tadi. Dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat seperti yang tersebut tadi. Reviewnya Habib Abdul Haddad. Review dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini. Ketika kita memperhatikan syarat-syaratnya lengkap pada guru ini, kalau kamu bertemu dengan orang di zaman ini menyandang syarat-syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini, wah, kamu bertemu dengan orang yang sangat langka. Bertemu dengan pewaris Nabi Muhammad SAW ini, kaki tangan Rasulullah SAW. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang ini, maka jadikan dirimu itu menyandang sifat-sifat sahabatnya Nabi. Apa yang dilakukan sahabat Nabi ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, fa'alqi nafsaka alaihi wa hakimhu fi jami'i umurika warji' ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'nika waqtadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi. Lihat ini. Ini yang dilakukan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, alqi nafsaka alaihi, lemparkan dirimu kepadanya. Ini kan istilah, maksudnya pasrahlah kepadanya. Sudah kamu berada di orang yang tepat gitu ya. Kalau dalam Al-Quran sami'na wa ata'na gitu. Sami'na wa ata'na. Bukan cuma pasrah saja. Wa hakimhu. Apa jadi makna hakimhu? Jadikan segala tindakan dan ucapannya itu menghakimi hidupmu. Artinya jadikan cerminan. Kamu bercermin dengan orang ini. Apa yang tidak sesuai dengan orang ini, ya kamu hindari. Apa yang sesuai dengan orang itu, walaupun kamu tidak menginginkan, ikuti. Kalau kamu mau mencapai apa yang dicapai oleh guru tersebut, gitu ya. Kemudian warji' ila ra'yihi, walaupun tidak sesuai dengan pendapatmu, kembalikan keinginanmu kepada pendapatnya. Kalau kamu menginginkan sesuatu atau kamu tidak menginginkan sesuatu, kamu lihat pendapatnya. Atau kalau kamu mendapati suatu masalah di dalam hidupmu atau pertanyaan di dalam hidupmu, kembalikan kepada pendapatnya. Wa masyuratihi, dan usulannya, musyawarah dengan dia. Itu yang dilakukan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan dia panutan di setiap perbuatan dan ucapanmu. Nah, cuma ini tidak semua guru. Tidak semua guru. Ini adalah pemandu ruhani yang memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat di bawah ini. Nah, kalau orang belum memiliki syarat-syarat ini, nafsunya masih berkelit di dalam dirinya, kemudian kamu perlakukan seperti
perilaku seorang murid kepada sahabat pada Nabi, sahabat kepada Nabi atau murid kepada pemandu rohani, maka yang terjadi kamu akan rusak. Karena nafsu dia akan tumpah kepada dirimu, ego dia akan tumpah kepada dirimu dan mungkin rusak hidupmu atau mungkin membinasakanmu. Makanya penting sekali kita memahami syarat-syarat ini. Nah, kamu ikuti dia, kata beliau, illa fima yakunu khassan minha bimartabatil masyayikh, kecuali hal-hal yang khusus untuk martabat seorang syekh spiritual. Itu jangan kamu ikuti. Sebetulnya pada Nabi pun kan ada yang khusus untuk martabat Nabi. Itu sahabat tidak boleh mengikuti. Makomnya belum sampai di situ. Walaupun apa yang dilakukan Nabi kan sunnah, ternyata tidak semuanya kita bisa mengikuti. Nah, begitu juga seorang syekh. Kalau kamu belum sampai di situ, ini khusus martabat seorang syekh, jangan kamu ikuti. Apa contohnya? Seperti bergaul dengan semua orang. Nah, seorang murid itu dia sendiri belum bisa menyembuhkan penyakit hatinya. Kalau dia banyak bergaul dengan orang, bisa merusak. Ya, ini bukan larangan bergaul ya, tapi memilih pergaulan. Jadi murid itu tidak dilarang bergaul, tapi murid itu harus memilih pergaulan. Harus, itu syarat mutlak untuk mencapai kedudukan di sisi Allah, itu memilah-milah pergaulan, bukan memutuskan hubungan. Gitu ya. Kalau bagi sang syekh, semua kalau syekh linear. Ya, karena manusia itu ketika berdekatan dengan manusia yang lain, itu pasti akan saling mempengaruhi. Mana yang lebih kuat, itu yang akan mempengaruhi. Nah, kalau seorang murid masih lemah jiwanya, itu celah untuk terpengaruh lebih besar daripada mempengaruhi. Ya. Tapi kalau seorang syekh, dia jiwanya kuat, duduk dengan iblis pun dia tidak akan terpengaruh, gitu ya. Makanya dia mempengaruhi. Dia mewarnai. Paling tidak dia tidak mungkin berubah menjadi buruk. Gitu. Wa da'watil gharib wal ba'id ilallah, dan berdakwah. Seorang bukan larangan berdakwah, tapi juga memilah-milah lagi. Jadi dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu mengatakan dakwah itu adalah tanggung jawab setiap umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat kemungkaran, ya kita wajib menasihati, gitu ya. Tapi kita juga harus tahu diri kita. Kalau kita faham, saya tidak bisa memperbaiki ini karena saya sendiri masih punya masalah, gitu loh. Maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena itu akan merusak kita sendiri. Betul. Atau contohnya seperti kita belum berenang, lihat orang yang tenggelam. Kalau kita mau menyelamatkan, kita yang tenggelam tadi cuma satu jadi dua. Jadi kita membunuh diri kita sendiri. Kalau kita tahu belum bisa berenang, ya jangan ikut menyelamatkan, mendoakan saja. Mendoakan itu bagian dari dakwah juga kan. Nah, dalam An-Nasaih Ad-Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu mengatakan kalau kamu belum siap, belum memiliki jiwa yang kuat, kalau mau berdakwah, duduk di satu tempat, mengingatkan, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pembicaraannya mulai keluar dari situ, bangun, tinggalkan. Keluar. Karena ini sekali lagi untuk menjaga hati seorang murid yang belum siap itu. Tapi bagi seorang syekh yang dia sudah siap, apapun kondisinya ya dia akan jalani lingkungan buruk ataupun dia hadir di situ untuk mewarnai. Betul. Nah, dulu syekh itu bergerilya mencari murid-muridnya, dan murid itu bergerilya mencari syekh. Kemudian kan muncul zaman murid-murid itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, makanya kemudian ada thariqah, pesantren, pondok pesantren. Itu kan sebetulnya rumah untuk orang-orang yang berpenyakit ruhani, gitu ya. Jadi seperti rumah sakit, rumah sakit. Dikumpulkan di situ. Makanya dalam bahasa Arab itu ada istilah pesantren itu ada ma'had, ada rabithah. Artinya apa sih? Perjanjian, ikatan. Itu sebetulnya untuk murid dengan guru ruhani. Cuma sekarang yang punya pesantren kadang-kadang tetap bagus ya, karena
minimal pesantren itu orang yang sama-sama punya keinginan mendekat kepada Allah, tinggal di satu tempat dengan visi dan misi yang sama. Itu tetap bagus walaupun guru-gurunya belum bisa dibilang guru rohani. Tapi kalau di zaman dulu yang memiliki pesantren itu adalah guru-guru spiritual. Yang bukan sekedar mengajak muridnya untuk zikir, tapi belajar menggali syariat, arif bisyariat, salik littariqah, sampai yang lulus itu dha'iqil haqiqah. Merasakan langsung pengalamannya. Itu sebetulnya pesantren itu model yang sangat tepat sekali untuk zaman sekarang. Sekarang. Membatasi pergaulan, macam-macam. Nah, makanya tahdibul kalau akhlak. mau masuk ke pesantren ya juga harus menguji dulu seperti apa pesantrennya. Benar sekali. Ya itu kan tadi yang jelaskan bahwa seorang murid itu kan aktifnya tadi. Makanya murid berasal dari kata aroda yuridu muridan, dia yang aktif gitu. Mencari. Punya kehendak gitu. Kehendak. Baik Habib, ini menarik sebenarnya, kelihatannya banyak sekali penjelasannya, adab-adab kita kepada Syekh.